Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di video ini. Saya Siva Nur Hanifah dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan jurusan Pendidikan Bahasa Inggris di Universitas Nusantara PGRI Kediri. Senang sekali bisa berbagi sedikit ilmu yang sangat relevan dan penting di era modern ini dengan kalian. Nah, di video ini aku ingin membahas tentang penerapan literasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di segmen pertama ini, aku ingin membahas mengapa video ini penting untuk ditonton. Nah, karena meningkatnya penggunaan teknologi digital dalam segala aspek kehidupan. Dan juga, berbagai tantangan informasi berlebihan dan potensi risiko digital. Nah, di era digital seperti sekarang, internet dan teknologi sudah jadi bagian tak terpisahkan dari hidup kita. Bayangkan saja, mulai dari belajar di rumah, bekerja jarak jauh, berkomunikasi dengan orang yang jauh, sampai mencari hiburan di waktu luang, semua ada di genggaman tangan kita. Nah, karena itulah penting banget bagi kita untuk punya yang namanya literasi digital. Ini bukan sekedar kemampuan teknis, melainkan sebuah kompetensi esensial. Nah, jadi di video ini kita akan mempelajari tentang definisi literasi digital, menerapkan prinsip literasi digital dalam mencari informasi, berkomunikasi, dan menggunakan alat digital. Dan yang terakhir, menjadi warga digital yang bijak dan bertanggung jawab. Yuk, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita selami lebih dalam. Materi yang pertama, kita akan membahas tentang definisi literasi digital. Jadi, apa sih sebenarnya literasi digital itu? Seringkali kita hanya berpikir ini tentang bisa menggunakan gadget, padahal jauh lebih dari itu loh. Jadi, literasi digital yaitu kemampuan kita untuk menemukan, mengevaluasi, membuat, dan mengkomunikasikan informasi secara efektif menggunakan teknologi digital. Ini bukan cuma soal bisa pakai smartphone atau laptop, tapi juga tentang gimana kita berpikir kritis, memilah informasi, dan bersikap bijak di dunia maya yang sangat luas ini. Ini mencakup pemahaman tentang bagaimana teknologi bekerja, bagaimana kita berinteraksi dengannya, dan bagaimana kita bisa menjadi warga negara digital yang bertanggung jawab. Nah, contoh literasi digital dalam keseharian yang pertama yaitu ketika kita mencari resep makanan di internet. Waktu kita mau mencari resep masakan favorit di Google, kita nggak asal klik link pertama yang muncul di hasil pencarian kan? Kita pasti memilih situs yang kita percaya, misalnya dari blog koki terkenal, situs resep ternama, atau platform berita kuliner yang punya reputasi baik. Kita akan mencari ulasan, melihat apakah resep tersebut sudah dicoba banyak orang, dan memeriksa kredibilitas sumbernya. Sebagai contoh lain ketika berbelanja online. Pas kita belanja online di e-commerce, kita nggak langsung add to cart begitu saja kan? Kita pasti akan cek dulu ulasan toko, rating produknya, membandingkan harga, dan memastikan deskripsi produk sesuai dengan yang kita cari. Nah, itu semua adalah bentuk nyata penerapan literasi digital dalam keseharian kita. Ini tentang kemampuan kita memilih mana yang valid dan mana yang meragukan. Untuk lebih jelasnya, kita bisa melihat ilustrasinya. Yang pertama, kita bisa melihat ada dua orang yang sedang berinteraksi melalui smartphone. Yang gambar kedua, ini adalah seseorang yang ingin melakukan pembelanjaan di aplikasi digital. Selanjutnya, di materi yang kedua ini kita akan belajar tentang mencari informasi online yang baik. Tips mencari informasi valid yang pertama yaitu cek sumbernya. Selalu cek sumbernya, siapa yang menulis informasi tersebut, apakah situsnya kredibel seperti lembaga resmi pemerintah, media berita terkemuka yang terverifikasi, jurnal ilmiah dengan proses preview yang ketat, atau organisasi pendidikan yang diakui. Hindari sumber-sumber yang anonim atau blog pribadi tanpa referensi jelas. Dan yang kedua yaitu periksa tanggal.
Perhatikan tanggal publikasinya. Informasi lama mungkin sudah tidak relevan atau sudah diperbaharui, apalagi di bidang teknologi atau sains. Informasi bisa berubah sangat cepat. Ketiga, bandingkan dengan sumber lain. Jika suatu informasi hanya ada satu di tempat dan tidak didukung oleh sumber lain yang kredibel, ini patut dicurigai. Informasi yang penting biasanya akan diberitakan oleh banyak media terkemuka. Terakhir, waspada judul provokatif atau clickbait. Judul yang terlalu berlebihan, emosional, atau dirancang untuk memancing seringkali menjadi ciri hoaks atau informasi yang bias. Hoaks seringkali menggunakan bahasa yang sensasional untuk menarik perhatian kita. Selanjutnya, perbandingan sumber terpercaya dan hoaks. Yang pertama yaitu contoh sumber terpercaya. Biasanya diberitakan oleh media yang terpercaya, misalnya alldokter.com atau kompas.com. Ciri-ciri sumber terpercaya yang pertama yaitu penulisnya jelas, seperti dokter, ahli, atau jurnalis profesional. Yang kedua, menggunakan data dari lembaga resmi, seperti Kemenkes, BPOM, dan sebagainya. Yang ketiga, tidak memprovokasi. Dan yang keempat, menyebutkan referensi ilmiah atau narasumber kredibel. Dan yang terakhir, bahasanya informatif dan tidak berlebihan. Selanjutnya yaitu contoh hoax, seperti ada di broadcast WhatsApp, seperti vaksin COVID-19 mengandung chip untuk mengontrol manusia. Situs beritanya abal-abal dan tidak tertera jelas. Kemungkinan berita ini tidak terpercaya dan memiliki sifat provokatif. Ciri-cirinya tidak jelas siapa penulisnya, judul sensasional atau bombastis, memancing ketakutan emosi pembaca, tidak menyertakan referensi atau sumber yang valid, dan banyak menggunakan huruf kapital dan tanda seru. Etika dan keamanan digital. Selain cerdas dalam mencari informasi, kita juga wajib menjaga diri dan berperilaku baik serta bertanggung jawab di dunia digital. Keamanan dan etika adalah dua pilar penting dalam literasi digital. Pertama, soal privasi dan keamanan data pribadi. Ini krusial. Pastikan kamu pakai kata sandi yang kuat dan unik untuk setiap akun pentingmu. Kombinasikan huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol. Hindari menggunakan tanggal lahir atau nama yang mudah ditebak. Selain itu, aktifkan autentikasi dua faktor di akun-akun pentingmu, seperti email, media sosial, atau mobile banking. Ini akan memberikan lapisan keamanan ekstra. Lalu waspada terhadap pesan phishing atau link mencurigakan yang meminta data pribadimu, seperti password, nomor kartu kredit, atau OTP. Jangan pernah mengklik link dari email atau SMS yang tidak dikenal. Dan jangan lupa atur privasi akun media sosialmu agar tidak semua orang bisa melihat postingan atau informasimu. Pikirkan ulang sebelum membagikan lokasi atau rencana perjalanan secara publik. Kedua, etika dalam berkomunikasi dan berinteraksi di media sosial. Ingat, apa yang kita posting di internet itu bisa bertahan selamanya dan jejak digitalmu akan selalu ada. Selanjutnya, etika dan keamanan digital. Etika dalam berkomunikasi dan berinteraksi di media sosial. Ingat, apa yang kita posting di internet itu bisa bertahan selamanya dan jejak digitalmu akan selalu ada. Jadi, pikirkan dulu sebelum berkomentar, mengunggah foto, atau membagikan sesuatu. Apakah itu pantas? Apakah itu bisa menyakiti perasaan orang lain? Hindari ujaran kebencian, cyberbullying, atau konten yang mengandung sara. Hormati pendapat orang lain meskipun berbeda denganmu. Diskusi yang sehat itu bagus, tapi jangan sampai berubah menjadi permusuhan. Dan yang tak kalah penting, selalu berikan kredit atau sumber kalau kamu mengutip atau menggunakan konten dari orang lain. Ini menunjukkan sikap profesionalisme dan penghargaan terhadap karya orang lain. Selanjutnya, yaitu memanfaatkan alat digital untuk produktivitas. Yang pertama yaitu menggunakan Google Form.
Nah, kegunaan Google Form ini untuk mengumpulkan data, membuat kuesioner atau pendaftaran acara. Manfaatnya memudahkan, cepat data dapat terkumpul secara otomatis. Oke, yang kedua, penggunaan Mendeley. Nah, Mendeley atau Zotero adalah alat manajemen referensi untuk mengelola, mensitasi, dan membuat daftar pustaka. Bermanfaat bagi mahasiswa, seperti menghindari plagiarisme, mempercepat proses penulisan ilmiah, dan mengelola ribuan referensi dengan mudah. Oke, yang terakhir, manfaat literasi digital. Literasi digital ini benar-benar membawa banyak sekali manfaat dan akan terus relevan seiring berkembangan zaman. Dalam studi, kita jadi lebih mudah melakukan riset yang mendalam, berkolaborasi dalam proyek kelompok, dan mengakses sumber belajar dari seluruh dunia. Dalam kehidupan sehari-hari, kita jadi lebih aman berinteraksi di dunia maya, bisa membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan informasi yang valid, dan terhindar dari berbagai risiko digital. Bahkan, di dunia kerja nanti, keterampilan digital ini sangat dibutuhkan dan menjadi nilai tambah yang besar bagi setiap individu. Hampir semua pekerjaan saat ini membutuhkan setidaknya dasar literasi digital. Jadi, teman-teman semua, mari kita terus belajar dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat ini. Jadilah pengguna digital yang bijak, bertanggung jawab, dan memanfaatkan teknologi untuk hal-hal positif yang membangun diri dan lingkungan sekitar. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga informasi yang saya sampaikan ini bermanfaat dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.